Shalom. Selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan yang kita cintai, kita kasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala sebentar untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kemurahan yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, berikan kami hati yang mengucap syukur dengan segala kebaikan Tuhan. Kami bawa hidup kami jadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang maha kuasa Tuhan.
manusia. Kami percaya hadiratmu turun atas kami ya Bapak. Terima kasih. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita boleh lambaikan tangannya. Amin. Yang percaya ada kuasa di dalam darahnya dan kita boleh dibebaskan dari segala belenggu. Ada kuasa.
Tuhan, kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Is
Selalu kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan. Rindu kasih-Mu Tuhan. Karena Kau selalu menginginkan kami Engkau mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Seperti tarik di sungai-Mu Tuhan. Nikmat kasih Tuhan. Engkau kami dihauskan firman-Mu. Haleluya, terima kasih Bapak. Oh baik. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan kami hari ini menikmati baik-Mu di minggu pertama di awal bulan Maret. Satu kehormatan, satu anugerah dari-Mu Tuhan yang tidak dimiliki oleh semua orang dari bermiliar manusia. Tapi berbahagialah kami yang boleh memuji, boleh menyembah, boleh mendengarkan firman, bukan seperti yang lain. Sehingga hati kami menjadi ladang yang subur untuk firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip hidup seorang hamba. Iya. Sekali lagi, prinsip hidup sebagai seorang hamba. Ya, apakah kita, pertanyaan kita, apakah kita termasuk hamba yang baik dan bijaksana, atau hamba Tuhan yang setia dan bijaksana, hamba Tuhan yang diinginkan Tuhan, atau hamba Tuhan yang jahat? Selama ini kita sering mendengar hamba Tuhan, kita ini hambanya. Dan saya akan bertanya, apakah kita hamba Tuhan? Yang hamba Tuhan lambaikan tangan. Benar yakin? Kita akan membahas, kita akan belajar, ya. 1 Korintus 4 ayat 1. 1 Korintus 4 ayat 1. Iya, kita akan baca bersama-sama. Sudah ditayangkan, tinggal dibaca. 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Mau jadi hamba Tuhan? Dikatakan di sini, hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Inilah anugerah. Tidak semua orang bisa memperoleh rahasia Allah, tapi kita dipercaya untuk menjadi hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia kemuliaan, rahasia kekayaan, rahasia-rahasia kerajaan surga. Minggu-minggu lalu kita baca tentang kerajaan Allah. Sekali lagi, kita yang di sini mungkin banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi biar kita menjadi hamba-hamba Kristus. Sebuah kepercayaan mahal harganya. Benar, seorang pemimpin perusahaan tidak akan dengan serta-merta memberikan kepercayaan atau tanggung jawab penuh kepada karyawan sebelum ia melihat kualitas orang itu. Dengan kata lain, tidak mungkin ujuk-ujuk seorang bos, seorang atasan, seorang owner memberikan suatu kepercayaan kepada karyawannya. Iya, dia akan melihat kualitas, bagaimana kualitas orang itu. Dia melihat integritas, dia melihat loyalitas.
test case itu hampir tiap hari. Seperti di tempat saya ada namanya KPI, saya lupa, indeks penilaian karyawan ya, KPI. Itu sepanjang tahun karyawan dinilai bagaimana kemampuan, bagaimana attitude, bagaimana kedisiplinan dari karyawan. Dan itu menjadi dasar untuk kenaikan gaji. Iya, sekali lagi gak mungkin seorang dipercayakan satu perusahaan tiba-tiba tanpa melihat itu. Bahkan sekarang kemarin kami lagi ngomong sama Singgih, sekarang kalau di perusahaan besar itu ada satu aplikasi yang sudah tersistem, ya, mulai dari absensi, mulai dari kedisiplinan, semuanya masuk di sistem itu di perusahaan besar, ya. Jadi untuk menilai karyawan itu capable, mampu atau tidak, karyawan itu loyal atau tidak, karyawan itu punya integritas atau tidak. Karena kalau di depan bos mungkin ya, tapi mungkin boten kepanggil. Ya, biarlah hari ini kita akan belajar dari kitab Matius, di mana Tuhan Yesus sendiri yang memberikan satu nasihat, satu perumpamaan. Ya, karena kalau dilihat dari Matius 25 ayat 23 itu dikatakan bagaimana kalau tadi seseorang diangkat, seseorang itu menjadi baik, seseorang itu disanjung. Seperti dikatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang besar, yang kecil. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Mau dipercaya mulai dari yang kecil, kerjakan. Ya, kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar dari Matius 24. Itu di Matius 25 tentang gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh, dan itu kita sudah pernah membahasnya. Tapi sekali lagi Alkitab, kalau kita firman Tuhan itu hidup, kalau kita baca, mungkin hari ini bisa punya rema yang lain, minggu depan yang lain, setahun lagi punya arti bagi kita masing-masing pribadi. Matius 24 ayat 37 ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, sampai di situ dulu. Ya. Jadi dikatakan di sini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Sebelum Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir, Yusuf melewati proses. Ya, dia menjadi pengawas, dia menjadi wakil dari Potifar. Tapi pasti ada satu kriteria, pasti ada satu pertimbangan dari Potifar bagaimana Yusuf diangkat. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tidak serta-merta. Ya, dikatakan sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kalau seseorang dia akan menjadi pengawas, itu berarti orang kepercayaan, bukan orang yang tidak bisa dipercaya, bukan seorang sembarangan, bukan orang yang asal-asalan. Dan bagaimanakah kita menjadi hamba Kristus? Apakah kita bisa dipercaya? Kita ahli waris kerajaan Allah, tapi
didiakan kita, apakah kita, pertanyaannya, kita menjadi hamba Kristus yang baik dan bijaksana atau sebaliknya. Iya. Ada kriteria seorang hamba Tuhan yang baik dan setia itu bagaimana, dan apa yang selayaknya, apa yang harus dilakukannya, apa yang menjadi kesukaan Tuhan dari hamba. Ya, satu, yang pertama, seseorang yang dipercaya tadi, seorang hamba yang baik dan bijaksana adalah seorang yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk tuannya atau Tuhan. Amin. Dia selalu ingin yang beri yang terbaik, bukan sisanya. Seorang karyawan tetap, karena ada karyawan yang tidak tetap ataupun karyawan free. Kalau tempat saya ada namanya freelance, beda dengan pegawai tetap. Ya, kalau namanya karyawan pasti dia ada cekplok, dia ada absensi, sehingga dia memenuhi kriteria. Iya. Bukan yang karyawan lepas, ya, tapi dia ada jam tertentu yang harus dituruti, yang harus dilakukan, yang harus dipatuhi, peraturan-peraturan apa. Dan seorang hamba selalu ingin beri yang terbaik untuk Tuhan. Apakah seorang pelajar, seorang mahasiswa bisa memberikan terbaik? Bisa, kepada teman-temannya. Bukan sebaliknya, kalau dia menjadi seorang yang namanya hamba Kristus, meskipun masih seorang pelajar, apakah dia menjadi seorang yang raja contek sehingga teman-temannya seorang anak Tuhan, seorang yang rajin sekolah minggu, seorang yang katanya pelayan Tuhan, tapi kalau di tempat sekolah suka nyontek, di sini tidak ada. Apakah seorang karyawan atau pengusaha bisa memberitakan tentang kabar baik, tentang Injil Kerajaan Allah, sedangkan dia punya tingkah laku yang tidak sesuai dengan Alkitab? Bagaimana Injil bisa diberitakan kalau itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab? Ya, tapi seorang hamba Kristus dia pasti memberikan yang terbaik. Iya, seorang pengusaha bisa berikan teladan untuk karyawannya. Iya, pasti dia dengan penuh kasih, idealnya dan seharusnya. Iya, bukan ada ucapan-ucapan yang mengandung nama-nama binatang. Betul? Minggu lalu saya sudah ngomong jangan sampai ikut-ikutan yang A titik-titik, J titik-titik, apa bedanya? Ya. Seorang ibu rumah tangga pun bisa memberitakan tentang Kristus dengan secara smart ke ibu-ibu PKK yang lain, dengan lidahnya, dengan perbuatannya. Bukan sebaliknya, tetangga bisa ngerasani Kristen kok ya tapi alangkah baiknya kalau terdengar dari tetangga, memang beda. Ya. Seorang hamba pasti akan selalu memberikan yang terbaik. Ya. Tidak setengah-setengah, penuh kesungguhan hati, melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak asal. Iya, perhatikan kata tidak asal. Bisa mengerjakan segala sesuatu dengan asal. Mungkin PR dikerjakan dengan asal, mengerjakan pekerjaan di kantor dengan asal. Pokoknya jam 8 pagi datang, jam 5 sore keluar kerja, asal.
Yang penting absensi, sehingga uang makan, uang transport tidak dipotong. Tapi apakah itu pertanyaan itu sudah berikan yang terbaik? Iya. Kalau mungkin dia tukang masak, apakah dia bisa memberikan rasa yang terbaik untuk pelanggan? Iya. Jangan memberikan sesuatu yang asal, bukan melakukan dengan segala keterpaksaan. Seorang hamba, kalau dia melakukan dengan keterpaksaan, itu pertanyaannya apakah hamba yang baik dan bijaksana? Melakukan, tapi dengan keterpaksaan. Kita berkoreksi. Apakah kita melakukan pelayanan dengan terpaksa, atau kita melakukan pelayanan dengan asal, atau kita melakukan pelayanan kita kepada Tuhan dengan setengah-setengah? Seorang hamba yang baik dan bijaksana, dia tahu kepada siapa tuannya, dan suatu kehormatan dia melakukan dan melakukannya dengan segenap hati. Itulah hamba yang baik dan bijaksana. Sehingga tadi dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Iyalah hari ini yang pertama kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Kristus. Rasul Paulus selalu mengatakan hamba Kristus. Saya ini hamba Kristus. Rasul Paulus selalu membahasakan, dan dia tahu, dan Rasul Paulus selalu memberikan yang terbaik. Ya. Yang kedua, seorang hamba Tuhan, seorang hamba Kristus, seorang hamba yang baik dan setia, tidak menyerah meskipun ada tantangan. Amin. Tidak gampang termakan emosi. Mungkin dalam kita menjalankan pekerjaan di kantor, ataupun di sekolah, ataupun di pelayanan apapun, pasti ada tantangan, pasti ada kendala, pasti ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau menyerah atau kita pantang menyerah? Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali melayani tetap melayani. Sehingga kita termasuk dalam hitungan seorang hamba yang baik dan setia. Ya. Tenang pada pengendalian diri, menjadi dewasa. Dewasa bukan hanya karena umur, tapi dewasa dalam kepribadian. Iya. Kenapa sih ada perumpamaan atau kata dari firman Tuhan? Ada yang terdahulu menjadi terkemudian. Ada yang terkemudian tiba-tiba menjadi yang terdahulu. Iya. Dari zamannya Yesus. Kenapa hal itu terjadi? Inilah manusia. Iya. Jangan sampai kita mudah patah, mudah cuklek, mudah poklek. Dalam 3 kata, mudah menyerah. Ialah kita menjadi hamba Tuhan yang terus dan terus. Ya, Rasul Paulus sebagai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dia dulu pada waktu dia menjadi anak Tuhan, dia yang membunuh murid-murid Tuhan, kemudian ditangkap, mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, balikkan 180 derajat, sehingga meski menghadapi aniaya, tekanan, penderitaan yang begitu hebat, dia tidak pernah menyerah, tidak ada kata kecewa, tidak ada tawar hati.
tidak ada kata menyerah dalam pelayanan. Ia tetap setia dan taat mengerjakan panggilannya. Bagi Paulus adalah satu kehormatan bila beroleh kepercayaan dari Tuhan mewartakan Injil. Sehingga sampai dia mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam sekali. Itu bukan kata-kata pujangga, itu bukan kata-kata seorang filosof, tapi lahir dari kata-kata seorang hamba Kristus. Karena dia merasakan apa yang diperoleh setelah memperoleh Kristen, semua sekalian dianggap sampah. Bayangkan, sampah dianggap sampah. Hanya karena perjumpaan dengan Kristus, hanya karena perjumpaan dengan Tuhan, ya. Sehingga dia rela. Dikatakan di kitab yang dikarang oleh Rasul Paulus, ada beberapa kitab dia menceritakan dan dia menulis berapa kali yang dia didera oleh ombak, berapa kali dia hampir mati, berapa kali dia keluar darah, berapa kali dia menerima hujatan, berapa kali dia diuji oleh black magic, macam-macam. Tapi dia tidak pernah menyerah. Bukan katanya masif, tapi ini benar-benar dari Roh Kudus yang ada di dalam hati Rasul Paulus. 4 ayat 1, apa yang dikatakan 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Kita baca bersama-sama supaya terserap dalam pikiran dan hati. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kenapa saya ditimbul perkataan ini? Tidak mungkin tidak ada masalah. Kami oleh kemurahan Allah, oleh karena anugerah dari Tuhan, kami telah menerima pelayanan ini. Rasul Paulus melayani bukan dengan menerima PK. Rasul Paulus menerima pelayanan bukan dengan hura-hura, bukan dengan enak-enak pada zaman itu. Tapi banyak tantangan. Tapi dikatakan karena itu kami tidak tawar hati. Kalau hati sudah tawar, kalau hati sudah dingin, segala sesuatu tidak, apa yang dilakukan akan merasa percuma. Kamu melakukan segala sesuatu asal. Kembali ke poin yang pertama, asal. Kalau sudah tawar hati, kalau hatimu dingin, kalau hatimu pahit, segala sesuatunya tidak enak. Iya. Mungkin berdoa ya, mungkin sebagai kewajiban. Kalau makan 3 kali sehari, Tuhan Yesus. Tapi tidak ada ucapan syukur dari hati. Iya ya. Meskipun saya makan dengan tempe dan sambal kayak begini, ya semua dengan sambal sama kerupuk mobil itu cukup. Tapi kalau dikasih dikirimi sate babi, ya haleluya. Rasul Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Sebagian besar di sini kita adalah pelayan Tuhan, kita adalah hamba Kristus. Karena itu kami tidak tawar hati. Katakan, kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Saya tidak tawar hati. Saya tidak tawar hati. Dan saya tidak mau tawar hati. Saya tidak mau tawar hati. Haleluya. Yang ketiga, seorang hamba tidak mencari kesenangan pribadi meski ada kesempatan. Jadi yang pertama, seorang hamba Kristus selalu ingin yang beri yang terbaik untuk tuannya, the best performance. Yang kedua, dia tidak gampang menyerah. Dan yang ketiga, seorang hamba tidak mencari kesenangan pribadi meski ada kesempatan. Ini adalah suatu ujian mental bagi seorang hamba. Ujian, saya bilang ujian penuh integritas tanpa mengenal istilah mumpung.
mendahulukan kewajiban daripada hak. Ini yang sulit. Biasanya di kantor-kantor itu seorang karyawan sering justru dibalik, meminta haknya. Pak, kapan naik gaji? Pak, kapan ini? Pak, kapan ini? Tapi lupa, kadang itu mencuri waktu, bukan mencuri uang ya, mencuri waktu, mencuri kesempatan. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang merogoh dompet suaminya tanpa omong-omong. Amin. Tidak ada suami yang juga sebelum saya ngomong jadi amin. Amin. Inilah hamba Kristus yang baik dan bijaksana. Suamiku kerja keras, ya wis biar cari es teh dan gorengan. Istri saya sudah banting tulang-tulang kok dibanting ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Coba sih istriku tak buatin Indomie. Biarlah ini menjadi prinsip. Jadi seorang hamba yang baik dan bijaksana, seorang hamba yang setia, tidak mencari kesenangan pribadi meski ada kesempatan. Ya, Rasul Paulus menegaskan di dalam Galatia 1 ayat 10 apa yang dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 10. Samuel bisa dibaca dari belakang dengan suara yang keras. Jadi bagaimana sekarang ada mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka bukanlah hamba Kristus. Iya. Kalau dibaca dengan datar mungkin ayat ini biasa-biasa saja ya. Jadi bagaimana sekarang ada kamu mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ada enggak? Kesukaan. Tapi perhatikan pelan-pelan. Coba kita perhatikan pelan-pelan. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Berhenti dulu. Yang kita lakukan, yang kita inginkan dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melakukan untuk Tuhan di atas segala Tuhan, apakah itu kesukaan kita atau kesukaan Tuhan? Mungkin seorang WL, ini lagu kesukaanku atau kesukaan Tuhan? Seorang pemain keyboard, ini saya mainkan ini untuk supaya aku dilihat-lihat atau Tuhan yang menilai? Seorang pemain musik lainnya, apakah melakukan ini untuk manusia atau untuk Tuhan? Kata Rasul Paulus cukup dalam sekali. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Biarlah yang mengamini benar-benar mengaminkan hal ini. Seorang hamba Kristus menurut Rasul Paulus, dia hanya mau menjadi kesukaan Allah. Apa yang Tuhan suka. Sampai dikatakan, aku bukanlah hamba Kristus kalau aku seperti ini. Ya. Cukup dalam. Ya. Jadi kehidupan seorang hamba hendaknya senantiasa menyukakan hati Tuhan, mengejar perkenalan Tuhan, bukan mengejar perkenalan manusia. Seperti apa yang dikatakan Matius 24 ayat 51. Apa yang dikatakan Matius 24 ayat 51? Ibu kembali 50 aja. 50 Matius 24 ayat 50 dan 51. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya.
dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dikatakan di ayat 49 dulu. Ayat 49 bisa dijadikan 3 ayat langsung ini. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. Iya, stop dulu. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Apa maksudnya? Ya mungkin ayat-ayat seperti ini jangan dibaca karena ini tidak mengandung berkat. Tapi bagian yang lain kita akan mengandung berkat. Ya, kita lihat dulu. Ya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lainnya. Ini kehidupan yang terjadi di dunia. Ini terjadi dalam kehidupan realita. Kata memukul bukan hanya memukul secara fisik, tapi bisa memukul dengan lidah, memukul dengan yang lain, memukul dengan verbal. Ya. Pada saat tuannya tidak ada, dia mulai memukul hamba-hamba lain. Apakah ayat ini Tuhan yang mengatakan ini bukan seorang nabi? Amin. Amin. Benar gak? Ini ragu gak? Yang mengatakan ini adalah kitab Matius ini tentang Tuhan Yesus sendiri. Iya. Pada saat Tuhan tidak datang-datang, ia mulai memukul hamba-hamba lain. Ini ajaran Tuhan Yesus. Ya. Ini ajaran dari Tuhan Yesus. Kata memukul, saya kemarin berpikir persiapan saya memang singkat, tapi beberapa hari ini saya pengen ubah. Saya biasa mulai 2 minggu itu mulai cari, tapi mau merubah nggak bisa, Saya bilang Tuhan, masa saya harus menyampaikan yang keras-keras terus? Iya. Tapi dikatakan di sini Tuhanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain. Maksudnya apa? Ya, mungkin kita sering tidak merasa kita memukul hamba-hamba lain, tapi kita hari ini kita bertobat, hari ini kita coba berintrospeksi diri. Apakah perkataan kita ini memukul yang lain? Apakah perkataan kita ini menyakiti yang lain? Apakah perkataan kita menjadi berkat untuk yang lain? Apakah perkataan ini membuat seseorang itu menjadi tawar hati? Atau kita memukul orang-orang, memukul sesama kita? Padahal dikatakan kasihilah musuhmu. Itu kadang-kadang menjadi soal ayat-ayat yang cuma ada di hafalan menjadi ayat-ayat yang menjadi kebiasaan. Ya. Tapi biarlah hari ini kita belajar. Di depan kita ada perjamuan kudus. Sebelum engkau makan, sebelum engkau minum, jangan sampai ini menjadi kutuk dan tidak menyenangkan. Ya. Bukan hanya mungkin yang mendengar jemaat, tapi saya pun pada waktu mau renungkan ayat ini, Tuhan tolong, biarlah mungkin perkataan kami tim gembala, perkataan kami tidak memukul secara niat jahat, tapi biar perkataan kami itu menjadi pelajaran bagi yang lain, menjadi jemaat, tapi bukan dalam arti memukul yang ini. Ya. Pengurus selama ini sudah cukup banyak berdoa. Selalu dalam doa tim BAW didoakan, kaum wanita di dalam sekolah minggu didoakan, siapapun didoakan. Tapi apakah kita pernah memukul hamba-hamba yang lain? Jawab dalam hati kita. Dan makan minum bersama-sama pemabuk. Makan minum tidak dilarang. Amin.
Kita cari bakso, kita cari soto, kita cari apapun, kuyung hai, siomay dan lain hal yang lain. Tapi yang dilarang adalah makan minum bersama-sama dengan pemabuk. Karena seorang pemabuk dia tidak tahu apa yang dikatakan, seorang pemabuk dia tidak tahu apa yang dilakukannya, benar? Karena mabuk. Kalau sudah mabuk ya itulah. Seorang pemabuk dia tidak mengerti apa yang dilakukannya. Tiba-tiba waina ya, besoknya bisa bangun. Oh, iya kan kemarin saya mukul. Ini kemarin saya mukul istri. Dan mati tidak sengaja. Ya, tidak tahu kenapa tangan saya kena dahinya dia waktu tidur kali. Ya, tapi bukan memukul dalam arti itu ya. Ya, janganlah kita menjadi bergaul dengan pemabuk-pemabuk. Dikatakan kebiasaan yang merusak kebiasaan yang baik. Jadi janganlah kita kumpul dengan pemabuk-pemabuk. Amin. Karena kalau sudah kumpul dengan pemabuk, saya dulu pada waktu masih di Bangkung, ada satu nasabah saya yang suka mabuk, yang suka ini, tidak ada hari tanpa alkohol, ya. Tapi biarlah kita hari ini kita belajar. Sekali lagi, seorang hamba dia tidak akan memukul hamba-hamba yang lain. Amin. Dia tidak akan minum bersama-sama dengan pemabuk. Amin. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahui, dan akan membunuh dia. Dia sendiri akan dibunuh oleh Tuhannya. Hati-hati, dikatakan hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Iya. Ayat ini cukup tajam, ya. Kalau kita termasuk dalam bilangan orang-orang munafik, maka kita akan dilempar bukan dalam untuk kerajaan surga, tapi dilempar dalam kerajaan neraka. Di sanalah akan terdapat juga ratapan dan gertakan gigi. Coba dibandingkan Matius 24 ayat 51 ini dengan Matius 25 ayat 30. Kita menjadi gadis yang bijaksana atau kita menjadi gadis yang bodoh? Kenapa ayatnya hampir sama? Ya. Dan tampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling terang. Kita suka di paling gelap atau paling terang? Tapi hati-hati. Dikatakan kalau kita menjadi hamba yang tidak berguna di dalam itu, campakkan ke dalam kegelapan kali dalam, dan di sana akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Sama, ya. Matius 24, Matius 25. Kenapa dikatakan demikian? Jadi betapa seriusnya Tuhan, seriusnya Yesus pada saat itu membahas menjadi hamba yang setia dan bijaksana, ya. Seharusnya seorang hamba Tuhan menaruh semua topeng-topeng kemunafikan. Ya, seringkali kita mungkin dalam pelayanan, dengan muka manis, kalau katakan ada ibadah katakan kok di gereja itu semuanya pakai topeng malaikat. Ya. Kelihatannya ibadah, kelihatannya melayani, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya penuh kebencian, hatinya seperti kuburan. Hatinya penuh kepahitan, penuh dengan prejudice atau musuhan. Hati-hati, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi.
Ya. Dan hari Tuhan datangnya bukan dengan disusun jadwal seperti menyusun jadwal PAW, tapi hari Tuhan datang secara tiba-tiba. Ya. Kalau Matius 25 ayat 21 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita mau pesta dengan Tuhan kita. Kita mau bersukacita dengan Tuhan kita. Jadilah hamba yang baik. Ya. Jadi yang pertama, saya ulangi, yang pertama hamba yang baik, hamba yang selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Seorang hamba Kristus, dia tidak pernah menyerah kalau dia melayani Tuhannya, mudah menyerah. Hamba Kristus selalu memberikan sesuatu yang positif, tidak menggunakan kesempatan atau secara pribadi meski ada kesempatan. Yang keempat, seorang hamba bisa menerjemahkan keinginan dari tuannya. Amin. Seorang sekretaris di kantor pernah protes kepada seorang bos. Bos, kenapa gaji saya sudah 5 tahun nggak naik-naik? Kemudian bosnya memberikan perintah kepada dia. Saya pada tanggal 32 Februari saya akan ke Singapura, saya akan rapat di sana, tolong siapkan segala satunya. Siap bos. Pada hari H, sekretaris ini, karyawan ini Pak, ini tiketnya. Seorang bos kemudian memandang sekretaris itu memandang pada bosnya dan ditatap-tatapan mata. Bukan tatap-tatapan karena tertarik, tapi tatap-tatapan karena si sekretaris bingung dan bosnya juga bingung bagaimana menerjemahkan keinginannya. Kemudian bosnya memanggil seorang yang lain, dia memberikan perintah yang sama. Seorang karyawan yang baru masuk, dia juga mengatakan hal yang sama. Saya pada tanggal sekian akan ke sini dan segini dan segini. Cukup, perintahnya sama. Beberapa saat kemudian di depan, dia sengaja di mejanya sekretaris yang lama tadi, dia ngomong, dia panggil karyawan yang diberi tugas yang baru. Karyawan yang baru mengatakan, bos, ini tiket sudah siap dan saya sudah reservasikan hotel di segini sekian, dan pada saat itu nanti bos sudah saya bawakan flash disknya yang ini untuk bahan rapatnya yang ini, dan untuk keperluan ini saya sudah siapkan ini dan saya siapkan itu dan saya siapkan ini. Sekretaris yang lama dia hanya bisa menunggu. Bosnya menatap dia kali ini dengan senyuman. Kamu lihat bedanya? Itulah orang atau hamba yang bisa menerjemahkan, yang bisa tahu keinginan Tuhannya, bukan menurut keinginannya sendiri, bukan menerjemahkan apa yang ada di pikirannya sendiri, tapi dia berpikir, iya bosnya apa yang menjadi keperluannya bosnya, apa yang menjadi kesukaannya bosnya, apa yang menjadi kesukaannya tuannya, apa yang harus dilakukan. Dia berpikir dan berpikir dan berpikir next level, bukan seperti sekretaris yang pertama tadi. Seringkali kita bisa melakukan itu, dan ini karyawan kebiasaan. Mungkin biasanya bekerja ya seperti ini. Saya orangnya kayak begini, saya cuma begini, pokoknya saya masuk jam 8, jam 5 pulang kayak. Tapi seorang hamba yang baik, dia bisa tahu, oh tuannya begini, kebutuhannya begini, dan harus begini. Ya. Rasul Paulus berusaha hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang.
sehingga melalui hidupnya orang-orang dapat melihat bahwa ia benar-benar orang yang dipercayakan rahasia Allah. Seperti tadi di ayat pertama 1 Korintus 4 ayat 1 dikatakan, demikianlah hendaknya seorang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bagaimana rahasia Allah itu bisa sampai kepada hamba-hambanya? Ialah kita membuat step, melakukan setiap prinsip. Ya, memang tidak gampang. Ya, banyak proses yang harus dilalui. Tapi biarlah kita suatu saat mendengar, sabarlah hambaku yang setia dan bijaksana, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seperti Paulus yang mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemberita Injil, namun tidak semua layak dan bisa dipercaya menjadi pemberita Injil karena hidupnya masih setali tiga uang alias sama saja dengan orang-orang dunia. Padahal syarat utama menjadi orang kepercayaan Tuhan bukan dari postur seperti waktu Samuel mencari Daud, bukan seperti kakak-kakaknya Daud yang tegap-tegap, ya, bukan dari postur, ya, bukan dari gelar, bukan dari kekayaan, bukan dari jabatannya, bukan itu pengurus atau bukan pengurus, tapi harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mau atau tidak, rela atau tidak, tulus atau tidak, untuk berusaha menjadi seperti Yesus. Pernah dengar lagu seperti Yesus? Itu saja. Amin. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang dikatakan dia pada anak didikannya di dalam 1 Timotius 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kita adalah pelayan Tuhan, pelayan Kristus yang baik, yang terdidik. Ikutlah dalam pendidikannya Tuhan. Iya. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Tuhan tetap ikut Tuhan. Iya. Saya sudah memulai musik ke depan, solid dan singa. LCD sudah ada lirik yang kemarin saya minta. Setiap kita dipanggil, dipilih untuk hidup berdasarkan firman Kristus, bukan sekedar jemaat biasa, tetapi para pelayan Kristus sadar bahwa kita sudah diselamatkan dan diterbangkan dalam perjamuan kudus, yakin di dalam Kristus kita hidup dalam mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Syarat utama seorang pelayan Kristus harus yang baik dan terdidik, baik tentang karakternya, sikapnya, perbuatannya, kesiapan hati untuk belajar, bukan asal, bukan sembarangan, tapi seorang pelayan yang baik, seorang hamba yang baik, yang setia, harus terdidik. Kita harus melatih diri untuk berdoa, untuk beribadah, untuk saat teduh, untuk merenungkan firman Tuhan.
Memang roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi kita perlu punya langkah iman untuk melatih diri, untuk membangkitkan manusia roh kita, untuk membuat manusia roh kita kuat. Sebagai orang percaya, kita menjadi teladan bagi setiap orang, sehingga dikatakan kita menjadi suratan yang terbuka. Kita dibaca orang lain, kita hamba Kristus yang baik dan setia, atau kita menjadi hamba yang jahat dan kita dilemparkan dalam kerajaan yang paling gelap. Agar lewat hidup kita orang lain diberkati, agar lewat hidup kita dapat orang lain melihat, oh itu anak Tuhan. Saya undang Bu Pembawa untuk menyanyikan pujian bersama Song Leaders ini. Jadikan ku hamba yang setia di dalam seorang hamba pasti berikan yang terbaik. Seorang hamba tidak pernah menyerah meski menghadapkan tangan. Seorang hamba tidak mencari kesenangan pribadi meski ada kesempatan. Dan seorang hamba bisa menerjemahkan keinginan dari keluarga. Dia dapat menjadi hamba Tuhan yang baik dan bijaksana. Karena jadikan ku hamba yang setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba yang berkenan padamu, seperti yang terjadi. Pilihan ada di tangan kita. Kita menjadi hamba yang baik, yang setia, bijaksana, atau kita menjadi hamba Tuhan yang jahat. Tapi biar oleh karena kasih Kristus, oleh karena kemurahan Tuhan, saya berdoa dan saya harap Yesus menjadi hamba yang baik, setia, dan bijaksana. Saya beri kesempatan untuk berdoa. Setiap kita berdoa, sehingga kita layak untuk makan bercampur minum darah Kristus. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena kesempatan kami menjadi hamba Kristus adalah satu kemurahan, satu kemuliaan, satu kehormatan dari Allah Bapa di surga yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang lainnya, yang tidak Engkau panggil dan tidak Engkau pilih. Tapi kami menjadi hamba-Mu yang akan menjadi hamba yang berkenan kepadamu, hamba yang terdidik dan dididik dalam pengertian kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu dan tidak menyalibkan Engkau untuk kesekian kali. Terima kasih Bapa, ampuni kami sehingga kami layak untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memeterkan firman dalam hati kami sehingga kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bagimu
yang adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kami memberkati anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus, sehingga Tuhan Kudus ini menjadi berkat bagi kami yang sakit disembuhkan oleh biru-biru darah Kristus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan semua diperkaya oleh darah Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan ini akan menjadi satu pada saat kita memakannya? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yakinlah yang kita angkat adalah anggur yang sudah dimeteraikan darah Kristus, yang menyucikan, yang membuat kita menjadi baru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Kita makan, kita minum cawan perjanjian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku diperkaya, aku diberikan kesuksesan, aku diberikan kemuliaan oleh karena Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Biar ada perubahan dalam kehidupan kami, dari cara pandang kami menjadi baru. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Amin. Thank you.
yang sangat kami kagumi, karena keberadaan kami, keselamatan kami, semua hanya karena Yesus Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk ibadah raya pada hari ini. Kami boleh bersuka cita menyambut persekutuan yang erat dengan Kau Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, dan firman-Mu melekat erat. Firman-Mu menjadi rema, firman-Mu menjadi kesukaan, dan jiwa kami haus terus untuk firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memasuki bulan Maret ini, bulan keberkatan, bulan anugerah, bulan kesuksesan, bulan-bulan Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Tanpa satu hari pun yang Engkau lewatkan, Engkau selalu bersama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kami. Tuhan, Kau yang memberkati karena sudah berikan persembahan, dan yang punya beriman untuk berikan perpuluhan, Kau yang mengembalikannya Tuhan. Tikap-tikap kami terbuka karena mereka sudah berusaha untuk mengembalikan kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, binatang pelahap, segala sesuatu kami tolak dalam nama Yesus, sehingga kehidupan kami boleh terberkati dan diberkati selalu. Terima kasih Bapak, terima kasih sepanjang bulan Maret ini. Kiranya jemaat Tuhan, baik yang kecil, besar, pemuda, dewasa, lanjut usia sekalipun Tuhan, ada di dalam berkat, anugerah dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sukacita-Mu ada di dalam hati kami. Bagi ibu rumah tangga, sementara mereka mengerjakan pekerjaan mereka, yang studi, yang bapak-bapak yang bekerja, yang berusaha, semuanya terberkati oleh karena Roh Kudus terus berbicara. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberikan sukacita damai sejahtera yang melampaui segala akal, perlindungan, berkat-berkat jasmani dan rohani, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.